時までに。地震うちのマンションだけ。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara-wara kuroren. Oke, ini dia Digimon Ghost Game yang sudah masuk ke episode ke-44 ya. Oke, sorry agak telat soalnya lagi hektik-hektiknya nih, sibuk banget teman. Dan kemarin itu episode 43 kan horor banget ya kalau nggak salah. Terus episode kali ini tuh lebih ke misteri gitu deh, dan juga lebih ramah lah istilahnya. Kita disuruh mikir bakal ada kejadian apa nih di sini ya kan. BTW, saya lupa kemarin tuh Kyoshiro ada sesuatu yang bisa dibahas. Dimana karena Jellimon tahu aibnya Kyoshiro, berarti dia udah nempel sama Kyoshiro tuh sejak di Amerika tuh udah bener ya teman-teman. Udah lama banget. Lama nempel gitu kan. Oke lah, langsung aja kita bahas episode kali ini. Selamat menyaksikan. Ikzo, Itageto Open. Jadi episode kali ini diawali dengan adanya suara aneh yang berkata cepat sebelum fajar ya kan, atau gimana itulah, di kamar orang lagi tidur dan tiba-tiba terjadi gempa bumi. Tapi anehnya cuman satu mansion itu aja yang bergetar kan teman-teman. Terus pagi harinya pindah ke asrama Hiro, dimana si Kotaro mendapatkan kacamata limited edition yang harusnya susah didapatkan. Katanya dia minta sama si Fukatsu, yaitu adik kelasnya mereka, si Hiro dan Kotaro ini. Oh, jadi si Hiro di sini udah naik kelas ya teman-teman, udah kelas 2 SMP. Berarti liburan musim panasnya udah selesai. Nah, si Kotaro ini minta tolong si Fukatsu biar bisa dapetin barang itu. Nah, paginya langsung dapet. Wah, saya juga mau dong, ini wishlist banyak nih, ada VBBE, terus CSA di scanner, habis itu Real Grade God Gundam, banyak loh. Aduh, mau dong. Nah, malamnya ada sebuah fenomena manusia kerdil yang terlihat saksi mata. Nah, ini mendadak muncul karat di keran air abis itu. Terus kasus yang sama, mansion bergetar hebat ya kan, teman-teman. Cuma satu gedung itu aja gitu. Paginya ada lagi yang dapat kaos limited edition. Itu pun juga sehari sebelum rilis. Wah, ini mulai nggak wajar, teman-teman. Ini aneh asli. Si Fukatsu kebanjiran teman-teman yang mesen juga barang-barang limited edition yang mereka mau. Dan si Bestamer nggak melerai mereka karena lagi dinas. Waduh, kemarin ya si Kyoshiro udah dapet gebetan, sekarang malah AFK. Aduh, kebiasaan Bestamer nih, kalau ada episode epic yang melibatkan dia tuh pasti besoknya AFK gitu. Atau enggak perannya mulai diturunin dikit gitu. Aduh, kacau. Gamamon kan langsung rewel minta coklat. Terus pas mereka balik ke kamarnya si Hiro, ada si Espimon. Dia mencuri coklatnya si Gamamon dan akhirnya dinasihatin sama Hiro. Itu kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu ngambil barang orang tanpa izin, makanan orang atau apapun, itu mencuri namanya. Jadinya Hiro kasih pop mie biar si Espimon nggak mencuri di tempat lain. Terus dia berbagi cerita soal mansion yang gempa-gempa tadi, tapi cuman gedungnya aja yang gempa. Jadi Hiro malamnya mau menyelidik ya kan, kejadiannya malah di tempat lain. Terlihat ada pintu yang berkarat kan di gedung lain yang bergetar itu. Terus ada retakan di tembok. Espimon di sini masih aja bilang Hiro palsu apalah. Udahlah, setelah dia aja lah, capek saya logikanya gimana sih, si Espimon ini masih ngotot aja dah. Paginya Hiro dapat informasi dari Ruri soal manusia kerdil yang bisa mengabulkan keinginan dengan menulis permohonan dari sebuah website, dan malamnya si orang kerdil itu akan datang. Abis itu paginya barang yang dimau bakalan sampai di sebelah bantal si pemesan. Hiro akhirnya mikir soal Fukatsu dan mau nanya ke dia, tapi nggak dikasih tahu. Jelas ini rahasia-rahasiaan, Norman. Hiro mulai melihat retakan di asramanya, terus mendadak pagi berikutnya gudang asrama rubuh dan menimbulkan kehebohan. Tangga berkarat, terus si Ruri kabarin lagi soal elf penghadiah yang nampaknya sebutan buat si kerdil itu. Waduh, ini mulai nih asramanya Hiro nih. Akhirnya Hiro nyamperin Fukatsu lagi. Waduh, mukanya bisa marah juga ya. Akhirnya mereka pindah tempat dan si Hiro mencoba ngorek info soal websitenya dengan keyword Mainogel. Waduh. Terus si Fukatsu ngerasa kalau gak ada website itu dia gak bakal punya temen, karena dia dapat temen tuh dengan cara itu. Dia cuma pengen mesen-mesenin barang yang mereka mau, dan kebetulan dia tahu caranya, seperti itu aja. Dan hanya saja nih, dia nggak tahu apa yang diperbuatnya tuh menimbulkan masalah. Ya dia nggak salah juga sih, cuman harusnya
Dia cari tahu dulu kenapa bisa sebuah website itu ngabulin permintaan orang secara cuma-cuma. Gitu loh. Logikanya gitu. Malamnya Hiro cek websitenya dan berhasil dengan keyword yang tadi. Terus dia cobain ketikin coklat terkuat, coklat terhebat. Habis itu mereka nunggu malam dan melihat 3 biji anti-lamon kecil ya. Digimon Ultimate beratribut virus. Ini tipenya ya nanti ada di sini analyzernya. Loh ini yang jadi Cherubimon evil ya, bukan yang Deva. Yang Deva itu jadi Cherubimon baik soalnya. Dan kemampuannya juga beda. Yang virus tuh bisa manipulasi kepadatan benda dan juga struktur atom. Sedangkan yang Deva itu kayak ngubah tangannya jadi kapak gak sih? Lupa saya kalau yang Deva kemampuannya apaan. Mereka menciptakan semacam awan yang memunculkan coklat. Terus mereka pergi dari kamar Hiro. Dan ternyata ya bener. Dugaan Hiro mereka adalah Digimon ya. Si Anti-Lamon itu diikutilah oleh Hiro dan Gamamon. Kemudian mereka pergi ke kamar Kyoshiro dan bertemu Jellymon. Oh ya di sini si Gamamon nggak lupa makan coklatnya ya, dulu lucu banget sih. Ternyata 3 Digimon tadi masuk ke kamarnya dan mereka disuruh masuk sama si Jellymon. Pas masuk 3 Digimon tadi si Anti-Lamon ini udah pergi dan ketahuan bahwa ini ternyata adalah website bisnis Jellymon dan Anti-Lamon. Dimana mereka jalanin website itu untuk mengabulkan wishlist klien mereka dengan cara memanipulasi energi sekitar untuk menciptakan benda. Sebagai tambahan, Jellymon juga bikin biji smartphone untuk kalangan Digimon dengan bantuan mereka. Lalu terjadilah masalah yang sama. Asrama Hiro mengalami gempa hebat dan hanya gedungnya saja yang terdampak. Ngerinya nih dimulai dari sekarang nih teman-teman. Ketika Anggoramon nelpon Hiro dan jelasin bahwa mereka memakai material tertentu untuk menciptakan benda tersebut, menggunakan manipulasi energi di sekitar mereka. Ternyata mereka menggunakan bahan bangunan sebagai material benda yang mau mereka buat, kayak besi, semen, dan lain-lainnya. Sisi asrama pun di sini mulai terlihat menua dan berkarat karena mengisap struktur atom dari bahan bangunan, dan juga mulai ada retakan di gedung-gedungnya ya. Ketika Hiro menemukan Anti-Lamon di kamar adik kelasnya yang mesenin barang si Fukatsu itu, si Jellymon ngamuk dan minta semuanya di-cancel, tapi mereka menolak dan menjelaskan pembatalan harus sesuai prosedur. Akhirnya Anti-Lamon menyerap energi sekitar dan membesar. Nah, di sini Hiro akhirnya langsung inisiatif memindahkan mereka semua ke field reruntuhan dari TB-nya ya. Gelut deh, secara bersamaan Anggoramon pun datang dan evolusi di sini. Tapi ternyata Battle Gamamon dan sembari Anggoramon masih kurang kuat ya, iyalah champion lawan Ultimate pak. Akhirnya majulah Keno Wisemon dan Lamortmon. Mereka berhasil melukai Anti-Lamon, namun si Anti-Lamon ini ternyata bisa nge-heal sendiri, sehingga percuma diserang terus-menerus. Jellymon baru ingat di website mereka itu cara cancelnya harus dari si klien sendiri. Karena Anti-Lamon tuh menjaga privasi para klien. Wah ini bener. Ini profesional nih, mereka juga nggak salah. Jadi Jellymon nyari laptop si Fukatsu yang ternyata lagi kejebak di lift. Tadi kan laptopnya dia pegang kan, terus pas dia dikeluarin sama orang lain, terus dia keluar dan itu laptopnya kan kelepas ya. Tiba-tiba muncul di fieldnya. Ini kan berarti benda apapun bakal masuk ke field ini asalkan dia lepas dari sentuhan manusia biasa ya. Apa gimana gitu? Ya teori saya sih gitu ya. Kalau kalian ada teori lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Si Jellymon langsung olahraga jari teman-teman, main Osu. Main Osu nggak tuh? Cancelin orderan sama Hiro di luar udah mencapai limit ya teman-teman. Ini si Jellymon juga cancelin orderannya pakai ketikan cepetnya, pakai ketentakelnya juga gitu. Dan di sini tervalidasi juga dari pertarungan ini bahwa limit ini emang berlaku buat semua VB, nggak cuman punya Hiro aja. Akhirnya jelas ya kayak Fmon semuanya sama, nggak ada yang bedain. Udah mau digerebekkan sama Anti-Lamon virus teman-teman. Jellymon sempet juga akhirnya cancel semua orderan. Cepet banget. Main Osu ya, tangannya kayak gitu kan. Barang-barangnya hilang semua guys. Waduh, saya kalau di situ lihat langsung pasti juga nangis guys. Wishlistku hilang semua. Tidak, VBBE, RG God Gundam, terus apa lagi tuh. Waduh banyak banget wishlistku. Nintendo Switch tidak. Ya gitulah. Tapi sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan itu. Ini masalahnya gedung loh teman. Harus ini entah gimana caranya mulihinnya gitu kan. Pas ini juga Kyoshiro baru pulang. Kaget kok asramaku hancur gini pak. Tapi tenang aja, karena si Anti-Lamon juga benerin si gedung asrama ini. Ada-ada aja emang ya. Dan akhirnya paginya si Fukatsu diprotes karena barang pesanan teman-temannya tuh pada nggak ada. Dan akhirnya terungkap juga alasan Anti-Lamon setuju bisnis sama Jellymon karena mereka kan
diceritain abis nolongin Hokuto benerin sendalnya. Katanya kemanapun mereka pergi, dengan kekuatan memanipulasi struktur atom yang mereka miliki itu pasti mereka bakal dihargain. Dan jadinya mereka di dunia manusia ini sekarang, teman-teman. Mereka mencoba melakukan hal yang berguna dengan kekuatan mereka. Aduh, si Papa Hokuto ini gimana ini Papa? Rasanya kayak sengaja gitu yang giring Digimon ke dunia manusia, terus si Hiro harus atasin sendiri. Aduh, Papa ini gimana ini Papa? Hiro aja sering kena azab sama Digimon, aduh. Ruri juga, Kyoshiro juga, aduh. Dan ini dia moment of truth, teman-teman. Jellimon dimarahin abis-abisan, dan termasuk sama Kyoshiro juga yang ikutan marahin dia. Terus akhirnya si Jellimon di sini, wah unexpected teman-teman, minta maaf gak tuh, wih tumben bener. Biasanya gak ngerasa kapok loh si Jellimon kalau udah kayak gitu sekalipun, dan si Kyoshiro pun tetap diseret-seret mulu. Akhirnya Kyoshiro ngajak mereka ke pabrik yang ada hubungannya sama dinasnya. Di situ banyak besi bekas yang bisa mereka pakai buat bikin benda. Maksudnya si Antilamon ini bisa bikin benda dari besi-besi bekas di sini, asalkan tidak terlihat oleh manusia. Oke, cerita selesai. Hai, review no Jikan des. Ini episode yang lebih ramah daripada kemarin. Horornya tuh biasa aja, nonton. Terus Antilamon ini versi virus tapi jinak ya. Kirain tuh dia bakalan kayak di Adventure Zero 2 gitu kan, jadi Cherubimon Evil atau ngamuk apalah. Ya udah nangis itu, teman-teman. Apa trio Hiro, Ruri, sama Kyoshiro kalau ketemu Cherubimon Evil tuh pasti nangis, yakin. Dan dia punya semacam kekuatan untuk manipulasi atom dan mengubah atau menciptakan struktur benda dengan itu. Bahkan makanan pun juga bisa dibuat. Luar biasa. Bahkan Wendigomon pun yang merupakan wujud sebelumnya juga memiliki kemampuan manipulasi ruang, di mana dia dapat menciptakan sebuah dimensi khusus yang hanya bisa diakses dan dikendalikan olehnya. Bahkan menculik Taichi dan kawan-kawan ke dalamnya. Emang OP sih ini. Jajaran evolusinya Lopmon tuh emang OP gitu kan. Belum lagi Cherubimon Evil ada di versi Zero 2 sama Frontier, terus Cherubimon yang baik jadi Three Celestial Angel ya kan. Oh my god. Terus di sini kita mungkin bisa berteori ya kalau Digimon tuh sengaja digiring ke dunia manusia dan Hiro tuh bertugas menjadi penghubung mereka dan manusia sehingga bisa hidup berdampingan. Mirip ya sama Digimon Survive, tapi masih kemungkinan sih kalau endingnya mereka bakal menyatukan dunia ya kan. Karena di episode sebelumnya aja udah ada manusia yang meninggal sama Digimon dan kasus kontroversial lainnya. Gitu deh. Dan si Kyoshiro yang baru sampai tadi itu, aduh, dia nggak ngerasa kalau dia kepindah ke field. Itu berarti field itu juga punya batas jarak sekitar ya. Kayak satu wilayah aja gitu, atau emang target field itu cuma Digimon Dark Tamer yang terlibat masalah aja apa gimana? Gimana ya? Kalian kalau ada komentar bisa ditulis di bawah. Oke, selesai dulu. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. See you. Hai, Rokuroren Otsukare.